Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1, Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Ali Mukodas SPD MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bu Yuni, kedengeran nggak suara saya? Terdengar Bapak, jelas. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah beserta nikmatnya kita dipertemukan di dalam ruang Zoom meeting pada siang hari ini. Yang terhormat Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara, Ibu Sri Rahayu Asih Subekti, dan beliau tadi menyampaikan ke saya bahwa beliau akan mengikuti Rapim, sehingga sepertinya beliau tidak bisa hadir pada Zoom meeting siang hari ini. Untuk itu beliau mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman guru penggerak di Angkatan 5. Komunitas guru penggerak Angkatan 5, Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara. Perlu kita ketahui bersama bahwa guru penggerak ini sudah sampai di Angkatan 10. Angkatan 7 kemarin sudah melaksanakan istilahnya apa namanya Bu Yuni? Panen raya. Ya. Kebetulan kemarin di JU 2. Dan Angkatan 8 baru masuk ke pelatihan yang kedua. Ya, baru masuk yang kedua. Angkatan 9 sedang proses, dan Angkatan 10 ini proses untuk pendaftaran. Nah, dalam rangka proses pendaftaran ini, kami minta kepada teman-teman di Angkatan 9, Angkatan 5, supaya bisa mendesiminasikan apa-apa saja yang kemarin sudah dilaksanakan dalam mempersiapkan diri untuk bisa lolos sampai tahap ketiga kalau nggak salah ya, yang tahap pelatihan itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang menjadi calon guru penggerak di Angkatan 10 ini, perlu kita pahami bersama bahwa kita butuh trik, kita butuh pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kebetulan teman-teman yang Angkatan 5 ini sudah melaksanakan duluan. Pikiran kita, di benak kita, buang pikiran yang negatif. Artinya jangan ada pikiran, wah, Angkatan 5 emangnya seperti apa sih? Ini nggak usah. Negatifnya buang. Kita ambil yang positif saja, bahwa kita ini dalam rangka untuk mengikuti seleksi-seleksi calon guru penggerak di Angkatan 10. Karena memang tahapannya lumayan agak panjang. Diawali dari kita itu baru mendaftar. Mendaftar itu belum sepenuhnya selesai mendaftar apabila isian-isian yang harus Bapak Ibu isi itu belum selesai. Nah, setelah selesainya itu, baru kemudian Bapak Ibu itu nanti bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi, berkas awal itu seleksinya pun juga butuh mungkin informasi dari teman-teman yang sudah pernah mengalami. Nah, yang pasti Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 10, di benak kita itu tanamkan bahwa saya mau mengikuti guru penggerak ini tujuannya adalah untuk menambah ilmu, untuk menambah pengetahuan buat diri saya sendiri,
supaya saya mampu menjadi guru yang memiliki pola pikir untuk peserta didik kita, memiliki pola pikir ke depan, selalu merubah mindsetnya sehingga pelaksanaan pembelajaran kita di sekolah atau di kelas itu bisa menyenangkan buat peserta didik kita, bisa bermakna. Kita sudah ngajar ngap-ngapan, tapi maknanya tidak ada. Nah, makna tidak ada sehingga anak didik, apa yang kita ajarkan kepada anak didik kita, ya sering terlupakan akhirnya. Materi yang kita berikan itu sering terlupakan. Karena pembelajarannya tidak bermakna. Nah, sekarang kita ini mau belajar di dalam guru penggerak ini, bagaimana caranya supaya proses pembelajaran kita itu bisa bermakna buat seluruh peserta didik kita. Karena peserta didik kita itu satu sama lain pasti berbeda. Ada yang tingkat kecerdasannya cepat, ada yang lambat, ada yang mungkin cara untuk belajarnya dia visual, ada yang lain. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah berputus asa. Kalau kemarin ada yang gagal dalam seleksi yang kemarin, yuk kita coba lagi, ulangi lagi. Mungkin yang kemarin belum waktunya. Siapa tahu saat inilah waktu dari Bapak Ibu. Nah, selanjutnya memang Bapak Ibu di dalam Permendikbud tentang guru penggerak itu, salah satunya guru untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas itu dari guru penggerak. Cuman ya kalau boleh saya menyarankan jangan terpaku dengan itu. Tapi cobalah untuk membuat mindset kita bahwa saya mau melakukan perubahan dalam pembelajaran. Jadi guru penggerak itu dalam rangka untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu menyenangkan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Nah, hari ini kebetulan saya lagi ada kegiatan di luar, tidak bisa mendampingi teman-teman semua di dalam Zoom ini. Paksa saya harus undur diri dari Zoom ini karena saya juga lagi ada materi juga jam 13.30. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau saya lihat di sini jumlah anggotanya itu yang masuk Zoom ini 99. Dikurangin saya berarti 98. Dikurangin dengan teman-teman yang dari guru penggerak angkatan 5 kalau nggak salah sekitar 34. Jadi yang calonnya angkatan 10 ini berapa ini? Nah, sementara kemarin yang angkatan 9 itu, angkatan 9 kemarin kita itu mencapai 200. Dan alhamdulillah yang lolos itu yang sampai submit itu 90% submit. Ya, 90% submit. Dan terakhir lolos untuk melangkah ke diklat itu kalau nggak salah mungkin belum sudah pengumuman atau belum saya lupa ini. Nah, tapi itu sudah melebihi dari 50 orang. Artinya dengan adanya kita itu melakukan diskusi dengan teman-teman guru penggerak angkatan 5, ada hasilnya, ada perubahan. Sehingga calon guru penggerak dari JU1 itu semakin bertambah dari angkatan ke angkatan. Angkatan 7 memang sedikit karena belum tergarap. Tapi angkatan 8, 9 itu sudah mulai lebih banyak lagi. Mudah-mudahan di angkatan 10 ini teman-teman bisa tergerak hatinya untuk bisa mengikuti guru penggerak lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi orang-orang atau guru-guru yang memiliki pola pikir untuk melakukan perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran.
Itu saja yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Coaching klinik calon guru penggerak angkatan ini dibuka. Terima kasih teman-teman guru penggerak angkatan 5. Terima kasih teman-teman. Mohon untuk teman-teman supaya bisa mengajak yang lainnya sehingga teman-teman yang mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 ini bisa lebih banyak lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ali atas arahan, motivasi, dan juga keyakinan dari Pak Ali bahwa guru penggerak di Jakarta Utara ini insya Allah akan semakin bertambah ya Pak. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk membuka acara ini di tengah kepadatan waktu Bapak. Sehat selalu Bapak. Izinkan kami meneruskan acara ini untuk membantu, kalau di sini junior ya Pak, membantu junior kami di CGP Angkatan 10 ini. Mudah-mudahan seperti harapan Bapak akan semakin bertumbuh dan tidak hanya mendaftar, tetapi juga submit dan lulus. Amin ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Oke, terima kasih banyak Bu Yuni. Teman-teman, saya mohon izin undur diri ya. Mangga, silakan Bapak. Mudah-mudahan pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Sukses semua ya. Sukses semua, Amin, sehat semua. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak hebat. Tadi acara ini telah dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Seksi Dikmen Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Utara, Bapak Ali Mukodas. Kita akan melangkah ke acara berikutnya. Mohon maaf, di sini saya baru menotis ada Ibu Lenita, PP dari Angkatan 5. Mohon maaf Ibu, belum sempat ternotis tadi. Nanti kita juga akan mendengarkan arahan dan motivasi dari Ibu Lenita sebagai pengajar praktik di Guru Penggerak Angkatan 5 untuk memberikan mungkin sedikit trik atau apa yang akan dihadapi jika CGP ini lulus dan ikut menempuh pendidikannya. Kepada Ibu Lenita dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Yuni. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Ibu Rahayu Asih Subekti selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Administrasi Kota Jakarta Utara. Yang saya hormati walaupun sudah keluar Bapak Ali Mukodas, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara. Yang pasti yang saya hormati adalah Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 5 sekaligus CPP Angkatan 10. Dan yang saya banggakan adalah Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10. Izinkan sebelum saya memulai, saya buka dengan pantun sedikit boleh Bapak dan Ibu? Nah, boleh, supaya nggak tegang ya kayaknya ya. Udah siap-siap. Oke. Mohon izin ya. Siap dengan cakepnya kali ya. Cakep untuk Bu Yuni. Cakep. Cakep untuk Bu Lenita. Aduh, ingat ketemu. Oke, bunga melati sedang berkembang. Cakep. Tunggu elok di atas jambangan. Cakep. Hati gembira terasa riang. Cakep. Bapak Ibu hebat datang penuhi undangan. Cakep. Terima kasih Bu Lenita. Terima kasih kembali. Bapak Ibu mohon izin, sepertinya tadi diulas oleh Pak Ali cukup banyak dan memang betul saya di sini mungkin nanti sepertinya ada breakout room yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu calon penggerak untuk sebagai isian esai dan yang lainnya. Tapi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ali bahwa memang kita ini belajar bersama dengan berkolaborasi
kolaborasi untuk menghasilkan seperti praktek baik dan evaluasi pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan yang pasti kita kembalikan lagi dengan filosofi KHD ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena guru penggerak angkatan 5 bahwa kita belajar banyak filosofi KHD gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, memang betul ada 6 bulan kita belajar dan malah diselingi beberapa waktu untuk sepertinya off, seperti angkatan 5 kemarin juga saya perhatikan angkatan 7 juga ada jeda beberapa bulan, yang lebih kurang angkatan 5 terakhir itu adalah di akhir bulan Desember. Dan betul memang 6 bulan itu terasa lama ya Bapak dan Ibu, tapi kalau kita jalani dan sudah kita jalani, rupanya itu sangat membahagiakan. Yang paling penting itu adalah adanya dukungan dari keluarga, dari teman sejawat, dan paling utama juga dari atasan kita. Kalau sudah ada dukungan dari atasan, dari keluarga, dan dari teman, insya Allah itu akan terasa ringan. Dan yang pasti 6 bulan itu tidak terasa berat karena nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh PP-nya masing-masing. Mungkin di angkatan 7 sepertinya 7 calon guru penggerak apa 6 calon guru penggerak itu lebih kurang didampingi oleh 1 PP, dan juga nanti akan diberikan materi atau sharing bareng dengan fasilitator, begitu juga dengan narasumber. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar banyak dari baik dari fasilitator, baik dari narasumber, dan dari teman-teman kita sendiri. Sepertinya saya punya bayangan kelas yang dulu gitu ya, yang cukup enjoy gitu ya. Mungkin ada Pak Adi di sini gitu ya, salah satu yang saya ingat. Ya begitu ya Bu Yuni ya. Nah, di situ kita betul-betul merasa tidak terasa waktu itu. Memang betul Bapak dan Ibu, kita kegiatan lokakarya itu dari pagi sampai sore, tapi dengan adanya kegiatan kebersamaan, terus dengan kebahagiaan, itu tidak terasa bahwa waktu itu berjalan 1 hari selesai. Jadi saya berharap seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, sepertinya kalau saya lihat di grup kok yang baru submit baru beberapa orang gitu. Ayo Bapak dan Ibu ajak teman-temannya untuk mengikuti kegiatan PGP ini angkatan 10, karena jujur saja tidak setiap angkatan bisa ada DKI. Jadi kesempatan ini tolong dimanfaatkan. Jadi kalau saya lihat di sini kembali tadi udah ada 101, kembali 98 dikurangi saya khususnya, berarti lebih kurang ada 97 atau 98, dan kalau dikurangi tadi guru penggerak seperti yang disampaikan oleh Pak Ali ya lebih kurang 50-an Bapak Ibu calon CGP angkatan 10, dan kami berharap dari yang 50 ini berkembang menjadi lebih dari 50, bisa jadi 100, 200 seperti yang diharapkan oleh Pak Ali tadi yang disampaikan dari Sudin Wilayah 1 Jakarta Utara. Jadi saya pada prinsipnya tidak memberikan materi yang lebih karena nanti Bapak dan Ibu akan di breakout room gitu ya Bu Yuni ya. Betul Ibu, betul Bu. Ada lebih kurang 1 jam, mungkin butuh waktu yang cukup banyak untuk berdiskusi di sana. Yang pasti kita di sini untuk belajar bersama, berkolaborasi dengan enjoy, dengan senang hati, dan yang pasti selalu kita katakan dengan bahagia gitu ya. Semangat Bapak dan Ibu, mohon izin saya hanya bisa menyampaikan itu, tapi saya berharap dari yang 50 dan bisa submit nanti lebih dari 50 dan bisa jadi 200 atau 300 seperti kandidat yang ada di untuk Jakarta Utara. Itu saja, dan seperti yang tadi di awal saya buka dengan pantun, kayaknya akhir saya tutup aja. Yang jelas saya menyemangati, siap membantu, dan yang jelas
tolong esai dikerjakan sesuai dengan pengalaman pribadi, tidak usah melihat yang pasti tidak ada pengulangan-pengulangan kalimat. Itu yang selalu ditekankan oleh Badai Guru Penggerak bahwa tidak ada pengulangan kalimat. Jadi, oh kok karakternya banyak ya, yang diulang-ulang, tidak perlu diulang-ulang. Jadi tolong pengalaman pribadi pasti banyak. Bapak Ibu lebih dari 5 tahun pengalaman pribadinya pasti banyak. Terus jawablah pertanyaan sesuai dengan esai yang Bapak Ibu tuliskan. Mungkin nanti antara lain seperti itu. Itu saja Bu Yuni, tapi saya tutup sedikit dengan pantun. Boleh ya Bapak dan Ibu, biar ini sepertinya biar bisa masuk breakout Silakan room. Ibu. Balon terbang ke arah utara. Cakep. Sorry. Anak mengejar ke jalan ke jalan buntu. Anak mengejar ke jalan buntu. Cakep. Calon guru penggerak Jakarta Utara. Cakep. Mari semangat. Mari semangat belajar untuk Jakarta Utara 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Ibu Lenita. Terima kasih banyak pantunnya Ibu. Terima kasih sudah dicakep-cakepin nih sama Bu Lenita. PP hebat kita dari Angkatan 5. Luar biasa ya Ibu Bapak, terutama CGP Angkatan 10. Banyak trik dan tips-tips dari Ibu Lenita yang mungkin nanti bisa digunakan. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Lenita. Mohon izin kita meneruskan acaranya. Baik, Ibu Bapak hebat. Setelah mendengarkan wejangan arahan dari Bapak Ali dan Ibu Lenita selaku PP Angkatan 5, maka kini kita saatnya memasuki acara inti pada coaching klinik kali ini. Tadi yang seperti disampaikan, bahwa mungkin yang mendaftar sudah cukup banyak untuk Jakarta Utara 1, tetapi memang yang berhasil submit masih bisa dihitung jari. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak CGP Angkatan 10 dengan diadakannya coaching klinik pada siang ini yang nanti akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, nantinya akan membuat Ibu Bapak CGP Angkatan 10 lebih mudah dalam menjawab esai dan lebih percaya diri untuk mengsubmit dan juga bisa mengikuti jejak kami, insya Allah para senior di Guru Penggerak Angkatan 5 dan CGP Angkatan 7 untuk sama-sama bisa merasakan nikmatnya pengalaman dan kayaknya pengetahuan yang akan kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Maka dari itu, Ibu Bapak akan dipersilakan untuk memasuki bor yang telah disediakan. Nanti di ruang SD akan dipandu oleh narasumber, yaitu Ibu Mary Madilia MPD, yaitu Guru Penggerak Angkatan 5 dari SDN Penjaringan 01, dan akan dimoderatori oleh Ibu Abdatul Aziza, Guru Penggerak Angkatan 5 dari SDN Pademangan Barat 07. Ya, di ruang SMP akan Ibu Bapak akan mendapatkan pengalaman dari narasumber kita, yaitu Ibu Rini Widowati MPD, Guru Penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 95 Jakarta, dan akan dimoderatori oleh Bapak Li Apin, Guru Penggerak Angkatan 5 dari SMP 65 Jakarta. Untuk di ruang SMA SMK akan dipandu oleh narasumber Bapak Aruji Setiawan SPD, yaitu Guru Penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 80 Jakarta, dan akan dimoderatori oleh Ibu Sri Haryati, Guru Penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 15. Baik Ibu Bapak calon Guru Penggerak Angkatan 5, Angkatan 10, kami persilakan untuk memasuki bor yang telah disediakan.
kepada Ibu, Bapak moderator dan narasumber, jika sudah lengkap anggotanya, silakan memulai acara coaching klinik. SMA di room berapa Bu Yuni? Maaf. Di room 3 ya Pak Aji. Bu Ajija bisa dibantu, mungkin SMA di room 3 ya bornya. Iya Bu, SMA di room 3. Ini bornya masih nyampur. Apa kita bikin bor langsung 3 gitu ya? Udah ada. Bornya udah ada di SD, SMP, SMA. Oh, saya nggak ada ya. Bornya belum muncul, Bu. Oh, maaf. Saya belum terbaca di laptop saya nih, Bon. Bentar. Itu jadiin Yusuf co-host. Ya, sebentar Pak. Pak Bu Ajija mungkin minta tolong Pak Yusuf dijadiin co-host aja biar langsung bikin 3 bor. Ini bornya belum ada nih. Tadi bornya udah dibuat. Silakan Pak Yusuf. Memang nggak boleh lepas ini dari IT. Iya benar Bu. Mohon maaf nih atas ketidaknyamanan ini Bu. Pak Yusuf udah jadi co-host. Mohon monggo Pak Yusuf bantuannya. Yang SMA udah pada masuk saya? Mungkin dibikin bor baru kali Bu Teteh. Masih gabung semua tadi. Mungkin dibikin bor baru judulnya langsung SD, SMP, SMA. Aku itu udah tadi masuk breakout yang room 2. Tadi Bu Mer belum masuk. Belum. Tadi kan 1 harusnya SD ya. Bor 1 harusnya. Tadi ada di room 2 ya. Dan diulang lagi kali bagusnya sama Pak Yusuf bornya. Berarti keluar dulu yang di room 2. Iya, keluar aja dulu biar bornya langsung SD, SMP, SMA gitu. Siap, kembali ke room utama dulu. Silakan Ibu Bapak. Teteh eta bunga ngalangan. Mohon maaf, Ibu. Ini masuk breakout ya, Bu? Ya Ibu, silakan. Ini sudah dibagikan Pak Yusuf ya, bor barunya ya. Silakan sesuai jenjang. Saya tidak ada breakoutnya ya. Iya, sebentar Ibu. Cup, salah Cup. Gua malah ke SMA, SMK. SMP di mana? Udah ada di situ SMP, SD, SMA atau SMK. SMP. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada itunya. SMP mana? Tunggu setengah menit. Wait. Ya, mungkin biar langsung pada klik aja ya Pak ya. Nggak usah di-join itu ya, diklik langsung. Biar pada milih masing-masing nanti. Biar langsung yang biasa diklik gitu tuh Mas, nggak usah di-joinin. Yang diklik apanya, Bu? Sebentar ya Bapak, sedang dipersiapkan bor barunya Pak. Sebentar. Ya Ibu Bapak sambil menunggu Pak Yusuf menyiapkan bor, alhamdulillah di acara kita juga bergabung 2 kepala sekolah ya. Ada Ibu Junengsi yaitu kepala sekolah penggerak dari SDN Pademangan Barat 01 dan juga Ibu Sifra Opin yang kabarnya mengikuti, beliau adalah kepala sekolah di SDN Pademangan Timur 06 dan mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Wah, luar biasa ya. Semoga sukses ya Bu Sifra dan Ibu Junengsi kepala sekolah penggerak. Amin. Sudah Pak Yusuf? Sebentar. Oke. Sudah Bapak Ibu, monggo silakan.
Silakan Ibu Bapak memasuki ruangan sesuai dengan jenjang Ibu Bapak. Lu aja lah, ini nggak ada suara. Assalamualaikum Bang Daniel, Wakil Ketua Yes. KKG Tanjung Priok. Assalamualaikum Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Ya, Silakan Aziza, sudah 30 orang ya. masuk semua ya. Nih ya. Ya, ini tingkat SD. Oke, template saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah kita bisa berada di sesi coaching klinik pada acara coaching klinik rekrutmen CGP wilayah 1 Jakarta Utara pada program guru penggerak angkatan 10. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat, semangat. Ayo Pak Mantap. Supri, muncul wajahnya Luar belum biasa. kelihatan nih Pak Supri nih. Masih ada yang Menyembunyikan diri. Oke, Oke, siap. pada kali ini kita masuk pada sesi coaching klinik yang nanti pembicaranya adalah Ibu Mary Madilia. Nah, Ibu Mary Madilia ini bertugas di SDN Penjaringan 01. Pengalaman mengajarnya yaitu saat ini berada di SDN Penjaringan 01, pernah juga mengajar sebagai guru SMPN 22 ya Bu Mary ya. Kemudian pernah menjadi instruktur nasional PKB, P2 KPTK Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kemudian menjadi guru pamong PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta, sebagai trainer Smart Education juga, dan sebagai guru penggerak Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Nah, nanti kita sama-sama mendengarkan bagaimana sesi konsultasi, kemudian pendampingan, penjelasan secara teknis dari Ibu Mary Madilia. Semoga apa yang dijelaskan bisa kita pahami benar-benar, bisa kita terapkan nanti ketika pendaftaran calon guru penggerak angkatan 10. Semangat semua Bapak Ibu untuk mendengarkan. Silakan Ibu Mary. Ya, terima kasih Bu Aziza yang saya hormati, rekan-rekan CGP hebat, bukan CGP lagi ya,
rekan-rekan GP hebat di angkatan 5. Di sini ada Bu Yeni, ada Pak Asep, ada Pak Supriyanto, dan ada teman-teman yang lain. Ya, perkenalkan saya Mary Madilia dari SDN Penjaringan 01. Untuk sesi ini kita bukan untuk mengajari ya, hanya sharing coaching gitu kan. Coaching berarti artinya sebenarnya ini kami nggak mengajarin, nggak memberikan contoh, hanya mendampingi. Nanti Bapak Ibu sendiri yang akan menemukan solusi, menemukan jalan sendiri, Bapak Ibu sendiri yang menuju kesuksesan sendiri, kami hanya sifatnya mendampingi. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, program guru penggerak ini sudah memasuki angkatan ke-10. Nah, kami sudah angkatan ke-5, berarti sudah perjalanannya sudah 5 angkatan, 4 angkatan berjalan di atas kami. Nah, kami harapannya teman-teman semangat. Andai kata nanti ada teman-teman yang membuat down, bilangnya ribet lah, inilah, jangan digubris Bapak Ibu. Itu hanya kerikil-kerikil kecil ya. Dan pasti harapannya kita sukseskan program pemerintah dengan guru penggerak ini. Yang pasti banyak yang bermanfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Bukan jangan kita buang stigma dengan guru penggerak itu ribet, tugasnya itu enggak lah. Dimanapun kita belajar pasti ada tugas. Bapak Ibu sebagai guru aja ngasih tugas ke anak kan, apalagi guru. Pasti banyak ada tugas, dan tugas itu adalah proses untuk penguatan modul-modul, penguatan materi yang akan menjadi bekal Bapak Ibu untuk bergerak dan menggerakkan orang lain. Nah, jadi untuk hari ini kami hanya mendampingi, memberikan gambaran, memberikan kiat-kiat. Semoga Bapak Ibu nanti bisa sukses untuk menjalani prosesnya. Karena nanti kan ada 2 tahap ya Bapak Ibu ya. Tahap 1 yang akan Bapak Ibu lalui sekarang ini hanya tinggal waktunya 7 hari lagi ya. 7 hari lagi, 28, 29, 30 sampai tanggal 4. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu lalui, mulai dari mengupload berkas, kemudian ada data-data yang diisi, hingga saatnya untuk membuat RPP dan mengisi esai. Nah, untuk lebih detailnya, mungkin kami akan paparkan satu-satu. Nah, untuk nanti setelah kita paparan, silakan ada pertanyaan, silakan diajukan. Di sini banyak teman-teman hebat yang bisa bantu jawab, bukan hanya saya, ada Bu Yeni, ada Bu Aziza, ada Pak Asep, dan mungkin ada Bu Hana juga ya. Bu Hana nih trik-triknya nanti esai seperti apa, dan banyak teman-teman yang lain. Izinkan saya untuk men-share screen. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Bu. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 5 akan berbagi sharing kepada Bapak Ibu calon-calon guru penggerak yang hebat, yang insya Allah akan lulus semua dan bisa ikut ke pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Ya, Bapak Ibu, ini adalah schedule yang akan Bapak Ibu lalui untuk ke angkatan 10 ini. Oke. Nah, ini dari sekarang 17 Juli sampai 4 Agustus adalah seleksi tahap 1. Yang mana tahap 1 ini nanti ada registrasi. Ketika Bapak Ibu sudah mengklik daftar, berarti sudah termasuk kandidat. Ya, jadi kalau misalnya ada data nanti kandidat dengan yang pengajuan, yang sudah mengajukan itu beda. Kandidat adalah orang yang sudah mengklik daftar. Diajukan adalah berarti sudah mengisi semua berkas, sudah mengupload dokumen semua. Nah, yang mana yang harus Bapak Ibu lakukan? Ada 3 item, ada pengisian biodata, ada unggah dokumen, sehingga sampai dengan pengisian esai. Esai ini nanti ada 5 soal, dan tiap bagian itu, tiap item ada lagi pertanyaan-pertanyaan lagi. 8 Agustus sampai 7 September adalah verifikasi. Semua berkas yang sudah Bapak upload, sudah Ibu sudah upload, sudah isi, akan divalidasi dan penilaian esai. Mohon esai ini seperti yang tadi termasuk yang menentukan juga ya, karena motivasi, inisiatif, dan kemauan Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak ada di esai ini. Kemudian tanggal 21 sampai 22 pengumuman hasil seleksi. Nah, setelah selesai tahap 1, Bapak Ibu lulus di tahap 1, Bapak Ibu berhak mengikuti tahap kedua. Tahap kedua ini tahapannya adalah simulasi mengajar dan wawancara. Nah, makanya untuk tahap 1 Bapak Ibu sudah mengupload RPP. Sudah diunduh dulu ya format RPP-nya seperti apa. Kemudian akan diformasikan. Kemudian, nah ini tanggal 22 sampai 23
Pengumuman tahap 2 artinya ketika Bapak Ibu sudah diumumkan di tanggal 22-23 nih, kalau tidak ada perubahan, sudah resmi untuk mengikuti kegiatan PGP selama 6 bulan gitu ya. Nah, ini schedule yang tadi. Nah, ini adalah link yang akan bisa Bapak Ibu klik untuk mengikuti pendaftaran, untuk meregistrasi, untuk mendaftar untuk guru penggerak. Atau bisa dicek di SIM PKB masing-masing ya. Nanti SIM PKB itu ada menunya juga guru penggerak. Selanjutnya, nah alur. Alur yang harus Bapak Ibu lakukan adalah 1, daftar di SIM PKB, pilih GP, pilih guru penggerak. Nanti SIM PKB itu sekarang banyak menunya, ada PPG, ada GP, silakan pilih guru penggerak. Kemudian lengkapi CV-nya, itu CV itu berarti data-data yang akan Bapak Ibu lengkapin. Unggah dokumen penting. Sebelum Bapak Ibu mengunggah, silakan diunduh dulu. Diunduh format-format seperti RPP, rekomendasi, kemudian surat izin atasan, beserta dengan fakta integritas. Jadi sebelum mengisi atau mengunggah dokumen, silakan diunduh dulu dokumen-dokumen itu, diisi, di-print, tanda tangan, ada materai, stempel kepala sekolah, baru Bapak Ibu scan, dan masukkan ke dokumen sini, di-upload gitu ya. Kemudian ada unggah RPP. Nah, unggah RPP nanti setelah Bapak Ibu ada di Ayo Guru Berbagi dan menautkan di SIM PKB. Jadi ada 2. Di sini share-nya nanti juga ditautkan di PKB. Kemudian mengisi esai. Setelah itu baru lanjut ke, setelah mengisi esai, jangan lupa klik mengirim berkas. Karena ada teman yang mungkin saking semangatnya sudah diisi 3 item, lupa klik berkas. Berarti tidak terkirim dan tidak terdaftar sebagai calon untuk mengikuti tahap 1 ini. Jadi tolong diklik kembali, sering-sering dilihat, klik ininya. Jadi kalau belum, nah kalau misal sudah klik mengirim, ada keterangan berkas sudah terkirim. Dan memang andai kata ada Bapak Ibu masih di bawah tanggal 4, masih bisa diedit. Tapi kalau misalnya sudah tanggal 4 berarti tidak bisa edit lagi, kecuali ada waktu tambahan dari kementeriannya. Tapi kita anggap saja untuk motivasi kita terakhir di tanggal 4. Jadi mohon dari sekarang sudah bisa dicicil ya. Selanjutnya, nah ini CV. CV nanti ketika Bapak Ibu klik CV, ada item-item seperti ini. Ada informasi umum, diklik informasi umum itu silakan diisi. Kalau ada tanda seru, berarti wajib diisi. Wajib, ya, jangan ada yang kosong. Item yang kedua, pengalaman pelatihan. Ini adalah tanda tanya, sifatnya opsional. Tapi saya berharap mudah-mudahan ada isinya, jangan sampai kosong. Minimal pernah ikut ini ya, Dinas Pendidikan atau webinar dari ini lembaga profesi seperti PGRIK dan lembaga pendidikan yang kredibel. Silakan diisi datanya. Jadi jangan sampai kosong. Walaupun ini sifatnya opsional, tapi mungkin menjadi nilai tambah juga buat kita kalau kita ada isinya. Kemudian pengalaman organisasi, ini wajib diisi. Ingat, tanda suruh ini wajib diisi. Apakah organisasi profesi, komunitas belajar, silakan. Atau kepanitiaan yang pernah Bapak Ibu ikuti. Kalau profesi, pastilah kita sebagian besar adalah anggota PGRI. Mungkin bisa kemudian komunitas belajar. Nah, kalau kita misalnya di anggota SIM PKB, kita ada komunitasnya juga. Jadi silakan dimasukkan, jangan sampai kosong. Ingat ya, jangan sampai kosong yang tanda-tanda seru ini. Kemudian pengalaman sukarelawan. Yang dibilang sukarelawan adalah kegiatan sosial yang tidak mencari profit atau tidak mencari keuntungan. Atau mungkin di lingkungan rumah, mungkin ya kalau misalnya setiap hari Jumat ada yang mungkin yang muslim ada Jumat berkah, silakan ada organisasinya. Tapi ini bersifat opsional, tanda tanya. Berarti andai kata tidak diisi tidak apa-apa. Tapi lebih baik untuk menjadi nilai tambah kita silahkan diisi. Tapi memang nyata, memang ada gitu ya. Kemudian pengalaman melatih, ini opsional juga. Bisa berupa peserta didik atau rekan guru. Melatih ini tidak perlu misalnya yang kegiatan yang terlalu apa ya, seperti resmi lah. Tanpa Bapak Ibu sadari, kita juga sebenarnya sudah melatih teman kita sebagai coaching ya. Mungkin kita coaching teman kita, mungkin dalam pembuatan penyusunan administrasi, atau mungkin materi-materi lain, atau mungkin kegiatan apa peserta didik ketika Bapak Ibu sebagai pendamping anak yang akan lomba, akan apa. Nah, itu kan juga ada surat tugasnya, ada ini, silakan dimasukkan. Gitu ya. Walaupun sifatnya opsional, saya yakin Bapak Ibu pasti ada semua di sini.
Jadi menjadi nilai tambah Bapak Ibu kalau ini ada gitu ya. Kemudian dokumen penting. Nah, ada item dokumen penting ini wajib. Kalau tanda seru ini wajib diisi. Kalau dia sudah hijau, berarti sudah aman, sudah terisi. Kalau masih kuning atau tanda seru, berarti itu belum terpenuhi seluruhnya. Ya. Selanjutnya, nah apa saja yang dokumen penting? Ya jelas pas foto. Silakan Bapak Ibu dari sekarang buat folder di laptopnya, isinya tentang dokumen penting, tentang CV, data-data itu silahkan dimasukkan dari sekarang. Artinya nanti ketika Bapak Ibu sudah membuka webnya, nggak cari dokumen sana sini. Pas foto sudah ada, KTP sudah ada, ijazah S1 sudah ada gitu ya, ijazah terakhir gitu ya. Kemudian fakta integritas yang sudah diunduh, sudah diisi, sudah dipakai materai, dan sudah scan, sudah ngumpul semua jadi satu. Jadi, siapkan dulu dokumen penting ini. Siapkan, unduh, isi, kemudian di-scan ulang, silakan kumpulkan jadi satu folder. Kasih nama, pas foto misalnya Ani, gitu kan? Atau KTP underscore Ani. Nah, jadi semua jadi file satu. Dan ini memudahkan Bapak Ibu ketika akan upload tidak cari dokumen sana sini. Karena kadang-kadang gini, ketika kita buka webnya, kita lagi ngisi pas foto nih, nyari lagi KTP Dima atau scan dulu, akhirnya nanti kita mesti login ulang, kelamaan waktunya. Jadi lebih baik siapkan dulu berkas ini, baru jadikan satu folder, ketika Bapak Ibu akan mengupload, semua kumpul jadi satu gitu ya. Nah, ini dia ijazah silakan di-scan dari sekarang, fakta integritas silakan langsung diisi, ini pakai materai juga. Surat izin dari ASAM silakan diunduh, diisi data-datanya dan minta tanda tangan kepala sekolah, stempel, scan. Surat rekomendasi ini dari teman, nanti ada berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman kita yang akan merekomendasikan. Pilih guru senior atau mungkin wakil kepala sekolah, gitu ya. Jadi teman senior memang kenal kita seperti apa. Kemudian ada SK mengajar yang tahun ajaran ini 2023 sampai 2024. Yang dibilang SK mengajar komplit ya, paket komplit mulai dari SK yang menimbang, memutuskan bla 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 sampai dengan tabel yang ada surat pembagian tugas kita. Kita ngajar kelas berapa atau mungkin ditambahkan dengan ada tugas tambahan. Jadi semua paket komplit. SK mengajar komplit detail ya. Kemudian RPP. RPP nanti silakan diunduh dulu formatnya. Ini tidak ribet. Nah, ketika nyusun RPP sudah bayangannya anggap Bapak Ibu akan lulus tahap 1 dan RPP ini yang akan Bapak Ibu gunakan untuk tahap 2. Jadi biar nanti jangan ada perubahan banyak. Jadi RPP ini memang fix yang akan Bapak Ibu pakai nanti di tahap 2. Kita positive thinking, kita pasti lulus tahap 1, sehingga kita akan mendesain RPP yang tidak akan menyulitkan kita ketika nanti praktek. Ya, nah untuk detail RPP seperti apa nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, RPP nanti ada tema pilihan tema mana yang Bapak Ibu ambil, gitu ya. Gunakan format sederhana yang ada 3 itu ya, 3 item ya. Tidak perlu yang sampai A B C D H I J, nggak usah. Yang penting ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada sampai assessment. Nah, Bapak Ibu, simulasi ini hanya 10 menit. Jadi rancang kegiatan yang memang Bapak Ibu nanti bisa terapkan dalam waktu 10 menit. Gitu ya. 10 menit itu berarti bisa tercapai. Cuman kita banyak yang kita skip. Skipnya itu artinya gini, ketika Bapak Ibu memberikan, ayo anak-anak silakan kalian membuat kelompok, tap lewat. Jangan langsung Bapak Ibu kelamaan nunggu. Setelah itu langsung ngomong, ya anak-anak silakan setelah dudukkan kelompok silakan kalian buka ini. Nah itu, jadi anggap kita lagi ngajar, cuman jeda-jeda waktu yang kita pakai di kelas, kita suka nunggu anak dulu, udah bikin kelompok, mungkin anak lagi ngapain, itu kita anggap udah lewat. Jadi memang kekuatan nanti di simulasi adalah kekuatan Bapak Ibu banyak ngomong juga ya. Memberikan stimulus, memberikan penguatan. Nah, itu harus muncul semua nanti di RPP-nya. Kemudian fokus saat pembukaan, inti pelajaran, penilaian wajib disiapkan walaupun tidak ditampilkan saat simulasi. Nah, artinya penilaian tetap Bapak Ibu buat semua detail. Lampiran asesmennya ada semua, ada kuncinya, ada skor. Tetapi ketika nanti diajarkan simulasi, baik anak-anak, Ibu sudah berikan lembar yang akan kalian kerjakan, silahkan. Nah itu kita gaya-gaya aja tuh megang kertas tuh.
kertas yang memang akan kita inikan, silakan nak dibagi, ibu hanya kasih waktu sekian ya nak ya, gini-gini. Nah, terus itu harus muncul kalimat-kalimat kayak gitu. Kemudian pembelajaran yang menarik berpusat pada peserta didik dan diferensiasi. Baik Bapak Ibu, sekarang sedang digembor-gemborkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, pembelajaran yang dirancang dengan memenuhi kebutuhan murid, mulai dari gaya belajar mereka, mulai dari minat mereka, sampai dengan profil belajarnya muridnya seperti apa. Artinya, dengan satu tujuan pembelajaran, kita menggunakan produk hasil yang berbeda, kita bisa menggunakan proses pembelajaran yang berbeda, kita bisa menggunakan media atau bahan ajar yang berbeda berdasarkan pengelompokan anak tadi. Nah, silakan munculkan diferensiasinya di situ. Artinya memang pembelajaran kita bermakna untuk semua anak. Karena kita tidak bisa menyamakan satu anak. Kita gunakan satu metode untuk satu anak, padahal kita tahu di banyak anak lain yang mempunyai gaya yang lain, gitu ya. Jadi gimana munculkan di RPP itu. Kemudian alat peraga, sederhana, menarik, mudah, dan peragakan, operasikan. Bapak Ibu, kita karena 10 menit, hindari di RPP Bapak Ibu yang mengandalkan semua PowerPoint. Karena ketika nanti simulasi, PowerPoint itu nggak kelihatan. Lebih baik di-combine, ada PowerPoint, ada PowerPoint, YouTube, tapi ada media yang memang Bapak Ibu tampilkan di papan, seperti karton, ditempel. Nah, ada yang menampilkan gambar-gambar, itu lebih terlihat dari asesor nanti. Kalau Bapak Ibu mengandalkan PowerPoint saja, nanti nggak muncul di tampilan Zoom mereka itu kena layar nggak kelihatan apa yang ditampilkan. Jadi tipek tetap ada tipek, tapi jangan mengandalkan seutuhnya dengan teknologi. Ada media-media yang memang Bapak buat sendiri, Ibu buat sendiri. Itu juga nilai plus buat Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketika Bapak Ibu sudah membuat poster, membuat tempel-tempelan, gambar atau gambar yang akan jadikan alat peraga di papan tulis, itu lebih menarik juga, gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang mungkin akan memakan waktu banyak untuk Bapak Ibu, ini ada di esai. Esai nanti ada 5 item. Sebelum Bapak Ibu mengisi esai, tadi sudah diingatkan oleh Bu Lenita, real, memang kejadian yang Bapak Ibu alami. Saya yakin banyak kejadian yang Bapak Ibu alami dengan teman, rekan sejawat, dengan anak-anak, dengan orang tua. Silakan dituangkan di situ. Jadi memang itu tandanya kita memang mengalami langsung gitu. Hindari yang namanya kopas-kopas. Kami makanya kalau diminta sama teman-teman, bagi dong esainya, bagi kami nggak mau ngasih jawaban kami. Bukan artinya kami pelit, khawatir nanti kedetek plagiatnya. Akhirnya menyusahkan Bapak Ibu juga. Jadi kami nggak bisa ngasih, ini loh jawabannya, ini contoh punya saya, bukan karena itu khawatir nanti ketika Bapak Ibu nanti lagi mepet, nggak ada waktu ke kopas semua. Nah itu takutnya nanti kedetek ada plagiatnya. Akhirnya membahayakan juga gitu ya. Kemudian jawabannya berbasis pengalaman, mengembangkan jawaban menggunakan teknik 5W dan 1H gitu ya, what, who, where gitu ya. Tambahkan teknik 4P, refleksi, ada peristiwa, ada tahap menemukan, ada ketika perasaan ketika Bapak Ibu mengerjakan suatu tindakan, ada penerapan di masa yang akan datang. Berarti setiap jawaban itu ada itunya. Ada pertama peristiwa, jelasin dulu kejadiannya apa, kemudian apa sih pembelajarannya yang bisa Bapak Ibu terapkan di situ ketika kita mungkin memberikan pendampingan kepada murid, kepada rekan sejawat, atau kasus-kasus yang pernah kita temuin, itu dengan 4P dan atau 4F ini gitu ya. Nah, strategi, tuliskan pengalaman real. Jika tidak punya pengalaman, ceritakan saja visi ke depan. Apa yang Bapak Ibu ingin lakukan ke depan, visinya gitu ya. Ceritakan peran dan dukungan orang-orang terdekat. Ini juga membuktikan berarti ada kolaborasi Bapak Ibu dengan teman yang lain. Karena namanya kita sebagai makhluk sosial ya, pasti kita nggak lepas dari dukungan orang lain. Sehebat apapun kita, pasti ada peran-peran orang, walaupun itu cuma sedikit, pasti akan ada. Nah, itu juga menunjukkan berarti Bapak Ibu ada kolaborasi dengan teman yang lain. Kemudian tuliskan jawaban di MS Word. Bapak Ibu, saran nanti ketika soal itu nggak akan kebuka 5 sekaligus. Satu dulu dikerjakan, satu soal, nanti satu soal ada 3 atau 4 soal. Itu dikopas dulu ke MS Word. Dikopas dulu, kerjakan dulu, mungkin sehari itu kerjakan nomor 1.
Setelah dikopas, nah setelah Bapak Ibu kopas, setiap soal tulis itu berapa karakter. Karena tiap soal itu tiap nomor karakternya beda-beda. Takutnya ketika Bapak Ibu udah capek-capek ngetik di Word, ternyata karakternya cuma 500, Bapak Ibu udah bikin 2000. Akhirnya ngebuangnya bingung lagi, gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu kopas soal-soal itu, dan kopas juga berapa karakter yang akan diminta dalam tiap pertanyaan. Setelah Bapak Ibu kopas satu soal itu, satu nomor itu dengan anak-anaknya, silahkan kerjakan di MS Word. Karena pengalaman, kalau Bapak Ibu langsung ngerjakan di sistem, itu ketika Bapak Ibu berpikir, lagi nginget-nginget kejadian, nggak ke-save, akhirnya kita perlu login ulang. Login ulang, akhirnya ulang dari awal. Akhirnya itu bisa bikin down, akhirnya jadi males lagi, akhirnya males lah. Nah, biar jangan terjadi seperti itu, ketika buka nomor 1, diklik, ada anak-anak pertanyaan, dikopas soal itu ke MS Word, dengan beberapa karakternya, ketentuannya, silakan Bapak Ibu kerjakan dulu di MS Word. Jadi udah ketahuan berapa karakter nih, silakan. Nah, boleh juga pointer-pointer misalnya sebagai berikut 1, 2, 3, boleh. Kita tidak harus dalam bentuk paragraf semua kok. Kalau memang itu berupa item-item, ada kejadian 1, kejadian 2, silakan. Bernomor-nomor juga. Gitu ya. Selesai Bapak Ibu masukkan yang sudah dikerjakan di MS Word, kopas lagi, dipaste, dikopas ke yang sistem. Setelah itu sesuai dengan karakter yang diminta, kita baru bisa klik soal nomor 2. Setelah saya nomor 2, silakan kopas dulu soalnya, pindahkan ke MS Word. Kerjakan lagi di MS Word. Karena keuntungan di MS Word, ketika mungkin kita lagi ada santai, lagi apa, kita bisa pelan-pelan kita cicil. Tapi kalau kita langsung kerjakan di sistem, dan diuber-uber dengan waktu tadi, akhirnya ide-ide kita nggak keluar gitu ya. Nah, 2 selesai, pindahin lagi ke sistem, disimpan, jangan lupa simpan, lanjut ke soal nomor 3. Itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ini Bapak Ibu mungkin sekedar gambaran. Ketika mudah-mudahan nanti Bapak Ibu lulus semua di tahap 1, Bapak Ibu akan masuk ke tahap 2, yaitu saat wawancara. Wawancara yang jelas hadir tepat waktu, baca esai. Esai yang sudah Bapak Ibu submit, yang sudah Bapak Ibu salin semua di MS Word, di print out. Itu juga buat panduan kita. Artinya gini, kadang-kadang asesor itu akan memberikan pertanyaan sesuai dengan yang sudah kita isi. Artinya jangan sampai kan pas dia combine, lah kok jawabannya beda lagi. Nah, jadi memang sebelum kita wawancara, esai yang sudah kita submit di print, taruh di meja kita. Ketika kita mau wawancara, jangan kelihatan gitu ya. Karena ada asesor yang memang memberikan pertanyaan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan esai. Dan jawaban kita konsisten dengan yang tadi, tapi jangan baca ya, jangan kelihatan baca banget, tapi poinnya kita ke situ masalahnya. Kemudian menunjukkan sikap pantang menyerah, dan ada teknik refleksi, gitu ya. Nah, ini kriteria seorang CGP saat wawancara. Artinya gini, intinya ketika Bapak Ibu wawancara, laksanakan, ceritakan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan memang berpusat pada murid. Jadi adalah student center ya, jangan teacher center. Kemudian ada memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan. Apa sih tujuannya Bapak Ibu, goalnya? Visi Ibu apa sih? Karena visi sudah kita terapkan, kita sudah targetkan untuk kelas kita, banyak misi yang harus kita terapkan untuk mencapai visi itu. Nah, berarti strategi-strategi apa yang Bapak Ibu akan lakukan untuk melaksanakan semua misi-misi tadi. Kemudian ada kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok Bapak Ibu. Salah satu semboyan guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi harapannya dengan Bapak Ibu menjadi guru penggerak, Bapak Ibu punya kompetensi untuk menggerakkan orang lain dan kelompok. Nggak usah jauh-jauh mungkin dari sekolah kita sendiri ya. Diajak-ajak lah yang positif-positif gitu. Kemudian memiliki daya juang yang tinggi. Jangan mudah menyerah. Kalau misalnya teman-teman diajak nggak mau lah, gimana cara Bapak Ibu ajak terus gitu ya. Memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri. Kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan pengalaman mengembangkan orang lain. Kemudian memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar hal baru. Nah, inilah nanti yang Bapak Ibu isi dalam esai gitu ya. Jadi tadi seperti Pak Ali bilang, jangan sampai ada nanti ketika di pertanyaan itu kenapa memilih ingin jadi guru penggerak?
mau jadi capsek lah, biar karirnya gini lah, jangan. Jadi artinya tunjukkan kalau memang ada keinginan Bapak Ibu untuk berubah, untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuan profesional Bapak Ibu yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran. Ya, jadi tujuannya tadi orientasinya ke murid. Supaya murid kita oke-oke, berarti kitanya harus banyak belajar. Nah, ke situ sebenarnya dirinya ya. Kemudian memiliki kematangan moral, kedewasaan emosi, dan spiritual dengan perilaku sesuai kode etik. Nah, ini nanti juga ada pertanyaan ketika nanti di esai. Ketika Bapak Ibu nanti sudah menerapkan ajakan kepada teman-teman, banyak tuh teman-teman yang mungkin nggak usah, nggak menolak atau mengkritik. Nah, itu nanti dituntut jawaban Bapak Ibu. Bagaimana menghadapi kritikan, bagaimana menghadapi penolakan. Nah, itu juga menunjukkan kemantangan moral Bapak Ibu dalam beremosi gitu ya. Kemudian mengembangkan diri dan durian dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. Nah, ini berkolaborasi sinergi nih tadi ya, guru penggerak ini. Nah, sampai sini Bapak Ibu mungkin gambaran yang bisa saya inikan. Nah, mungkin saya akan memberikan gambaran sedikit tentang ada materi ini. Ini saya sebenarnya tidak ada perubahan. Saya tidak memberikan contoh jawaban, hanya memberikan gambaran gitu ya. Ini adalah 5 pertanyaan yang ada dalam hal-hal yang tadi di esai. 5 poin. Poin yang pertama, ada pertanyaan, apa yang memotivasi Anda jadi guru penggerak? Ini kuncinya, clue-nya, jelasin motivasi Bapak Ibu yang berhubungan dengan peran Bapak Ibu sebagai agen perubahan dan berpihak pada pembelajaran untuk murid. Nah, itu motivasinya nanti dijawab. Itu jadi penilaian juga nih, orang pengen guru penggerak kenapa nih, atau pengen banyak temen. Nah, itu mungkin kurang ini ya. Jadi bisa berkolaborasi dengan yang lain, meningkatkan kemampuan untuk peran serta dalam program pemerintah, memajukan dunia pendidikan. Nah, bikinlah jawaban-jawaban seperti itu. Kemudian yang kedua, cara-cara apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan motivasi tadi. Nah, berarti Bapak Ibu pengen nih meningkatkan kemampuan profesional Bapak Ibu dalam sebagai guru. Apa yang Bapak Ibu lakukan cara-caranya untuk melakukan pengembangan diri tadi? Kemudian peran yang mendukung sebagai guru penggerak. Kenapa Bapak Ibu yakin saya ini layak sebagai guru penggerak? Satu, mungkin saya sebagai ini, yang harus sebagai ini. Peran saya sebagai guru yang ini karena menjadi contoh buat teman-teman yang lain, sehingga saya harus banyak terus belajar, sehingga bisa mengajak teman-teman saya untuk selalu berubah juga. Nah, itu artinya. Kemudian contoh-contoh kegiatan yang merupakan inisiatif Bapak Ibu. Mungkin di kelas, di sekolah, banyak kegiatan-kegiatan yang hanya ceplas-ceplos dari Bapak Ibu sama kepala sekolah, dan ternyata itu kegiatannya sukses, positif buat anak-anak, silakan diceritakan di situ. Oke ya, ini untuk yang nomor 1. Oke, baik. Untuk yang soal nomor 2, ini soal pertanyaan 2, berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bekerja sama dengan pihak lain, misalnya teman sejawat, pimpinan, orang tua, wali murid, keluarga. Nah, Bapak Ibu nggak usah malu-malu cerita di sini, kan nggak ada yang baca. Yang baca esai kita hanya asesor, nggak akan dipublikasikan ke orang lain. Jadi silakan Bapak Ibu ceritakan kendala, tantangan, mungkin pernah slack dengan teman yang ketika kita nggak sejalan. Nah, itu silakan, pernah mungkin debat dengan orang tua murid. Nah, itu silakan diinikan. Tapi memang itu merupakan tantangan kita ketika kita akan melakukan inovasi. Gitu loh, bukan berarti berantem-berantem gak jelas. Tapi ada program positif Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu terapkan, tetapi dijegal oleh teman sejawat, dijegal oleh pimpinan, atau dijegal sama orang tua. Tapi apa yang menjadi kekuatan Bapak Ibu memperjuangkan kegiatan positif itu? Gitu ya. Kemudian situasi yang dihadapi dan cara mengatasi tadi. Kemudian upaya yang dilakukan untuk komitmen. Nah, Bapak Ibu melakukan apa untuk menjelaskan, untuk memuluskan program positif Bapak Ibu? Dengan mungkin menjelaskan kepada teman-teman tadi yang tadi mungkin ngejegal kita, deketin gitu loh, jelasin bahwa programnya positif, manfaatnya banyak dan layak untuk dijalankan. Nah, itu upaya-upaya positif itu yang akan Bapak Ibu jelaskan di esai itu, dalam Bapak Ibu merangkul teman,
pendekatan kepada orang tua yang bermasalah, orang tua yang terlalu kritis lah, yang terlalu inilah, silakan ceritakan di situ. Gitu ya. Ini untuk nomor 2. Kemudian untuk nomor 3, permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Berikan contoh Bapak Ibu dalam menghadapi situasi yang paling menantang. Jelasin kapan terjadinya, apa situasinya, dan upaya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi. Pertimbangan-pertimbangan yang diperhitungkan terhadap suatu tindakan. Ketika Bapak Ibu milih pertimbangan kegiatan A, jelasin kenapa memilih tindakan itu. Kemudian pilih yang B, apa pertimbangan Bapak Ibu. Nah, nanti yang di terakhir jelaskan hasilnya, gitu ya. Hasil positif dari perjuangan Bapak Ibu di poin nomor 3, 4, dan 5 dijelaskan di situ. Oh sorry, maaf, di nomor 2, 3, dan 4 ya. Hasilnya dipaparkan. Kemudian nomor 4, perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal baru. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Nah, bisa umpan balik itu bisa positif atau negatif. Nah, jadi silakan flashback kembali. Mungkin ketika Bapak Ibu melakukan hal, ada dapat masukan kritik dari teman rekan-rekan kita, kamu ngajarnya terlalu ini nih, kamu gini, itu nggak apa-apa, ceritain. Itu adalah masukan atau umpan balik terkait kemampuan kita. Nah, silakan dipaparkan, ceritakan semua. Pasti banyak umpan balik atau masukan yang teman-teman kasih balikan ke kita. Bisa dari orang tua, bisa dari murid. Ih, ibu ngajarnya terlalu galak nih, kita nggak jelas nih. Silakan paparin. Nah, kemudian yang kedua, respon terhadap umpan balik. Ketika Bapak Ibu terima respon positif atau negatif dari pihak-pihak tadi, apa respon Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu marah? Apakah Bapak Ibu menerima hal yang positif, menjadikan masukan untuk kita berkembang lebih baik lagi gitu ya. Nah, jadi kalau bisa di sini adalah jawabannya Bapak Ibu menerima masukan positif ini dan menjadikan motivasi untuk memperbaiki lebih baik lagi, gitu kan? Contoh ketika misalnya teman bilang, kamu kalau ngajar terlalu kaku nih, nggak ada ininya. Silakan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk melakukan perbaikan ini? Bisa Bapak Ibu lihat teman ngajar, bisa melihat video-video edukatif, bisa melihatnya tonton-tonton materi yang itu jelasin apa yang Bapak Ibu lakukan buat memperbaiki tadi. Atau mungkin masukannya seperti apa dari anak. Ibu terlalu kaku, galak. Nah, silakan Ibu menerapkan. Cari membaca tentang model-model atau metode strategi pembelajaran. Nah, itu jelasin. Saya mempelajari, membaca atau melihat contoh-contoh pembelajaran di video atau teman apa. Nah, itu artinya di sini ada nilai yang akan Bapak Ibu tonjolkan. Kami mau loh belajar. Kami mau melakukan hal baru. Apapun kritikan positif, kritikan negatif tidak membuat kita down. Justru kritik positif atau negatif tetap menuntut kita untuk terus mengembangkan diri. Nah, jelaskan di sini. Itu nilai jual Bapak Ibu ketika mengisi soal nomor 4. Gitu ya. Kemudian jelaskan hal-hal yang kita lakukan untuk mendukung proses pembelajaran. Contoh, misalnya, kita nggak suka nih pembelajaran ini. Saya paling malas baca-baca buku. Tapi jelasin, memang harus kita lakukan, silakan dipaparkan. Saya harus banyak membaca nih tentang teori-teori pembelajaran nih, yang namanya konstruktivisme seperti apa, humanisme lah, behavior seperti apa, pelajari dan contoh-contoh implementasinya seperti apa. Jelasin di sini. Artinya, mereka akan menilai, wah ini guru mau belajar terus. Sepahit apapun respon orang tetap tidak memutuskan semangat Bapak Ibu untuk terus berkembang, gitu ya. Nah, ini untuk nomor 4. Yang nomor 5, ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Contohnya bisa dengan guru, rekan sejawat. Silakan pengembangan diri, mau di lingkungan sekolah, mau di rumah sebagai aktivis masyarakat, atau sebagai orang tua, pasti banyak jawabannya. Menghadapi orang tua yang mungkin tidak kooperatif dalam mendidik anak, tidak kooperatif dengan Bapak Ibu dalam menjalankan kegiatan pembelajaran, silakan jelasin. Ya, jadi kegiatannya ini tidak hanya satu, boleh banyak. Jelaskan kegiatan pengembangan terhadap orang lain. 1, ini kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan. 2, kegiatan ini. 3, ini. 4, ini. Banyakin aja. Sesuai dengan karakter yang diminta. Karena saya lihat karakternya gede-gede nanti tuh. Ada 2000 karakter, ada sekian karakter. Karakter dengan huruf beda ya, berarti karakter itu berarti per huruf nih, bukan per kata. Kalau per kata
lumayan banyak ini per karakter, jadi hanya per huruf. Kemudian jelaskan fokus-fokus pengembangan. Terus motivasi kita, kenapa kita mau ngembangin orang lain? Kenapa kita mau ngasih pengembangan ke orang tua? Kenapa kita pengen ngembangin ke teman, termasuk coaching juga. Nah, ini paparkan di sini. Ini juga termasuk nilai jual Bapak Ibu karena berhubungan dengan guru penggerak. Karena guru penggerak adalah guru yang bisa menggerakkan orang lain untuk ke arah yang positif gitu ya. Kemudian jelaskan bentuk dukungan yang diberikan kepada mereka. Bentuk dukungan apa yang Ibu berikan kepada mereka? Misalnya contoh, ada anak yang mungkin kendala dalam belajar, mungkin kendalanya seperti apa, silakan mungkin dia kasih privilege sendiri, khusus buat dia, mungkin ketika dia nggak bisa belajar rame-rame, silakan Bapak Ibu memberikan luangan waktu tambahan pada anak gitu ya, supaya dia bisa mengembangkan ini dia, baik belajar dia, silakan jelasin semuanya. Kemudian tantangannya juga dipaparkan, dan hambatan-hambatannya, serta jelaskan hasilnya. Yang jelas ini harus ada hasil positif yang bisa dipaparkan dari perjuangan Bapak Ibu sebelumnya. Oke Bapak Ibu, mungkin ini sekedar paparan untuk esai. Saran saya, jangan lihat 7 harinya, jangan 7 hari masih lama. Mulai dicicil dari sekarang, mulai dari berkas-berkas yang akan di-upload, kemudian dari esai. Esai ini akan memakan waktu ya, karena kita nggak bisa kejar-kejar begitu aja. Memang ketika ngisi esai perlu waktu yang tenang. Jadi saran saya silakan buka, copy, kerjakan di MS Word. Mudah-mudahan sehari satu selesai semua. Kita niatkan hari ini Bapak Ibu silakan tugasnya unduh dulu semua berkas, langsung diisi, minta tanda tangan kepala sekolah, langsung scan. Besok tugas Bapak Ibu adalah silakan dibuka esai nomor 1, kopas dulu soal nomor 1 dan anak-anaknya. Silakan dikerjakan sehari. Itulah, tolong kita punya target, jangan sampai ketika nanti tanggal 4, esai belum keuber. Saya bukan nakut-nakutin, nggak akan selesai esai dalam waktu 1 hari. Karena itu memerlukan imajinasi dan memerlukan ingatan. Karena banyak yang akan kita isi adalah kegiatan yang masa lalu, yang pernah kita lakukan tapi nggak kita inventarisir. Jadi kita mengingat-ingat nih, oh iya saya pernah ini, saya pernah itu. Jadi 1 hari mantapkan, niatkan 1 hari 1 nomor esai dan anak-anaknya. Karena anaknya lumayan, 1 soal bisa 4-5 anak, gitu ya. Dan jawabannya lumayan juga. Jadi, tapi kalau itu Bapak Ibu cerita berdasarkan pengalaman, insya Allah nggak ada yang berat. Semuanya sudah Bapak Ibu lakukan, hanya tinggal merangkai kata-kata di Word itu. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan menjadi sedikit banyaknya bisa menjadi masukan Bapak Ibu. Bukan bermaksud bikin down, malah tujuan saya membuat semangat. Kita targetkan, kita planning dari sekarang 7 hari ini apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Harapan saya tanggal 3 Bapak Ibu sudah kirim berkas semua paling lambat. Jadi nanti kalau ada yang kekurangan bisa kita perbaiki di tanggal 4-nya. Sekian dari saya Bu Aziza. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Mary, pembahasan untuk tips-tips masuk calon guru penggerak angkatan 10 sungguh luar biasa nih Bu Mary. Nah, kita masih ada kurang lebih 11 menit untuk sesi tanya jawab. Kita buka termin pertama saja ya, termin pertama dulu. Nanti jika waktunya masih sisa, masih ada, kita buka termin selanjutnya. Untuk termin pertama, kita buka pertanyaan yang pertama. Mungkin ada yang masih penasaran, masih tanda tanya di kepalanya, bagaimana caranya nih, atau mungkin nggak jauh-jauh nih Bu Mary, malahan belum mau daftar tapi baru pengen gitu, baru mau, gimana ya caranya ya untuk supaya wah saya nih punya semangat nih mau daftar gitu. Jadi siapa tahu nih di sini ada teman-teman kita, ada rekan-rekan guru kita yang belum klik, belum mau daftar gitu. Kalau tadi kan Bu Mary menjelaskan bagaimana cara pengisiannya, bagaimana cara nanti ketika sesi wawancara. Nah, kira-kira gimana nih Bu Mary nih untuk teman-teman kita yang supaya hatinya tergerak, bergerak, dan mungkin nanti bisa menggerakkan. Ya, baik Bu Aziza, mungkin sharing. Bapak Ibu niatkan dulu ikut guru penggerak ini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita ya. Yang jelas Bapak Ibu, yakinlah pemerintah nggak bikin program sembarangan.
program yang yang sudah dibikin oleh pemerintah itu pasti ada tindak lanjutnya dan banyak manfaat yang bisa didapatkan. Contoh ya, ini sekedar semangat nih, salah satunya. Bagi teman-teman yang belum PPG, kalau Bapak Ibu ikut guru penggerak, Bapak Ibu punya privilege sendiri. Tidak usah ikut workshop yang berbulan-bulan yang di Uber Zoom tiap hari, bikin RPP, PPL, tidak usah. Karena ketika Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai guru penggerak, terdaftar di sistem Bapak Ibu belum PPG, dapat undangan dari kementerian. Di SIM PKB-nya Anda ikut program guru penggerak, PPG dari guru penggerak. Jadi hanya tinggal nanti membuat laporan ketika Bapak Ibu guru penggerak dan langsung ujian. Itu salah satu privilege-nya. Dan banyak privilege lain. Nanti banyak prasyarat-prasyarat yang ketika Bapak mau ikut sesuatu, pasti ditanya salah satu syaratnya punya sertifikat guru penggerak. Jadi luar biasa sekali yang privilege manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan mengikuti guru penggerak. Yang jelas pertama adalah ajang meningkatkan kompetensi, yang kedua juga meningkatkan skill, yang ketiga Bapak Ibu yang namanya tugas pastilah dimanapun punya tugas. Dan itu tugasnya sudah terstruktur kok. Kalau Bapak Ibu sudah adaptasi dengan tugas pertama, itu tugas berikutnya sama seperti itu. Bahkan bisa nyicil. Oh, besok mah begini, udah ketahuan, udah bikin duluan, udah nyicil duluan, sama polanya. Gitu ya. Kemudian, nanti itu juga jadi ajang healing dan refreshing. Setiap itu nanti setiap bulan, mungkin nggak sampai tiap bulan ya Bu, 3 minggu kita ada lokakarya. Itu juga ajang refreshing buat saya. Ketemu dengan teman-teman sekolah lain, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Jadi nggak ada beban tuh. Jadi malah alhamdulillah nambah teman, nambah saudara gitu. Jadi luar biasa. Jadi saya harapkan ini menjadi motivasi, pelan-pelan bisa diikutin. Gitu ya. Nggak ada beratnya sama sekali. Cuma tinggal manajemen waktu aja Bu Aziza. Memang yang bikin kita mumet ketika tugas guru penggerak berbarengan dengan tugas sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu mekanismenya ketika tugas-tugas di sekolah tanggal, kan kita tugas tuh udah ketebak nih. Sibuk-sibuk itu kan tengah semester, akhir semester ya. Ulangan harian dicicil dari sekarang. Udah soal udah siap. Jadi insya Allah nggak ada yang berbentrokan, semua bisa jalan beriringan, sukses semua. Ya itu mungkin dari saya, bisa dari teman yang lain, Bu Yeni, ada Bu Yuni juga. Silakan. Sudah ada yang raise hand nih, Bu Siti Nuraini. Oh, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk informasi dan arahan luar biasa. Sangat bikin kita menjadi lebih termotivasi ya. Jujur, saya kemarin, ini mungkin kali ketiga ya, kalau saya lagi, untuk ikut CGP. Kemarin saya di angkatan 9, saya ikut juga sama. Saya mengisi semua sesuai dengan arahan dari Zoom yang sudah ada. Bahkan saya pakai pembimbing yang sudah lulus juga gitu. Tapi nyatanya saya masih belum dapat ya kesempatan untuk CGP gitu. Entah salah di mana, saya juga nggak tahu, kurang paham juga. Padahal ya itu mungkin rezeki saya kembali gitu ya, karena tidak ingin memikirkan segala sesuatu yang belum jatuh ke saya gitu ya Bu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin yang salah saya membingungkan di antaranya itu dalam pembuatan RPP. Saat ini kan RPP kita udah bukan kopilas lagi ya, itu modul ajar. Itu pasti saya akan galau gitu. Kalau seandainya saya udah mulai ngisi untuk yang berbagi, itu salah satunya gitu. Dan yang lebih utama lagi, saya minta di dalam grup ini yang udah di Zoom ini untuk dibuatkan grup ya gitu ya Ibu ya, supaya kita dibimbing kembali seperti yang tahun yang sudah gitu. Mungkin ini ada yang terbaru lagi untuk itu aja Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik Bu Siti Nuraini, mau langsung dijawab mungkin Bu Mary? Mungkin boleh saya minta bantuan teman yang lain. Bu Yeni bisa ngasih supportnya seperti apa, Bu Yuni? Jadi kendalanya tadi Bu Nareni sudah mengikuti ya, cuman kendalanya di mana nggak tahu ya. Mungkin ada trik-trik. Kalau saya mungkin rencana Bu, saya mau lihat esai teman-teman nanti.
Karena kita nggak tahu esai dia seperti apa. Mungkin nanti kalau saya teman sekolah saya mau lihat, tolong print esainya, saya mau baca gitu loh. Jadi saya pengen karena gini, kita mungkin kadang-kadang esai asal isi target karakter ya 2.000, 5.000, tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntutan dari pertanyaan. Goalnya nggak Iya, nyampe. iya. Nah, itu. Senang banget Bu kalau dibantu begitu. Tapi dibantu sama teman terdekat, Bu. Ibu wilayah mana? Nah, mungkin wilayah. Nah, Ibu daerah mana? Sebenarnya di saya juga ada ya yang udah lulus CGP angkatan 7. Tapi dia bahkan ya udah lulus tuh intinya gitu ya, angkatan 7 ya. Tapi setiap saya bertanya, ya udah begitu jawabannya. Bu Nuraini, kecamatan mana? Koja. Sorry, kecamatan Koja. Mana? Priuk, Tanjung Priuk. Oh, ada Bu Rara, tenang, ada Bu Rara, banyak Ada itu Pak Dwi yang ya, lain Bu, nih. banyak. Ada Bu Rara, ada Pak Supri. Iya. Wah, tenang tuh. Iya, mungkin nanti kita itu ya Bu Yeni ya, Bu Yuni, mungkin kita termasuk strategi kita nanti ya sama teman-teman ya di wilayah ya. Tolong teman-teman itu ya mungkin yang terdekat di print esainya, kita bisa lihat apakah jawaban ini kurang apa trik-triknya, mungkin itu yang menjadi inovasi ya Bu Yeni ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Tapi harapannya Bapak Ibu jangan ngeprintnya tanggal 3. Kami tanggal 4 suruh ngecek, nggak keubar. Gitu. Kalau bisa tanggal-tanggal 1 udah di print tuh, udah diisi ya. Jadi bisa ada waktu temannya buat ngecek-ngecek gitu. Ya itu mungkin dari saya, silakan Bu Yeni, Bu Yuni. Ya, yang soal Makasih Bu RPP Mer. mungkin. Oh ya, boleh silakan Bu Yun. Silakan Bu Yen. Iya, terima kasih Bu Mer waktunya. Ya sebetulnya Bu Nuraini setelah kita coaching dari sini, biasanya kita kan per kecamatan ya, gitu. Per kecamatan, kalau kemarin kita juga di Pademangan juga ada, di Penjaringan juga ada, per kecamatan. Cuma memang kita pembahasannya memang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Mer per item per pertanyaan gitu. Mungkin ya untuk kami mengcoaching itu mungkin kapasitas kami juga terbatas ya Bu, dalam arti kita juga nggak bisa memastikan oh ini jawabannya benar nih, jawabannya tidak, karena kan yang memeriksa itu kan langsung dari sana ya, dari BPJP-nya langsung gitu, dari sistemnya langsung gitu. Karena memang kalau untuk mungkin kita hanya bisa mengarahkan nih, oh pertanyaan ini berarti Ibu harus menceritakan ini, tapi yang sudah tadi sama Bu Mer sudah diberitahukan seperti itu gitu. Terus yang kedua terkait RPP, sebetulnya RPP itu ya mungkin kayak kemarin kan masih bingung tuh ini modul ajar apa kurtilas nih gitu. Sebenarnya fleksibel aja sih sebenarnya di RPP itu, dalam arti RPP itu kan ada format tersendiri ya, cuma pembukaan, inti, penutup. Nah, itu yang terpenting. Tapi memang yang terpenting itu memang di RPP itu tercakup tuh semua dengan 10 menit. Dengan 10 menit itu jadi Ibu bisa meluangkan tuh materi sampai dari penutup itu ada refleksi, karena kemarin itu sempat kebetulan memang ada beberapa teman yang nggak lulus, ternyata pas memang kita cross check di RPP-nya itu dia nggak ada penutup, nggak ada refleksi gitu, karena kan RPP itu kan di-upload, jadi mungkin itu sebagai bahan pertimbangan juga gitu. Jadi mungkin dari saya sih itu aja sih. Boleh tambahkan, boleh sama teman-teman. Ya, nanti yang ketiga itu mungkin saran buat komunitas belajar kita dibuatkan grup baru kali ya, buat setelah acara sesi coaching klinik ini. Oh iya, boleh. Nanti per kecamatan nanti kita ini lagi ya, seperti kemarin kita pecah lagi. Jadi nanti mungkin masing-masing kecamatan kita membuat lagi coaching kliniknya via kecamatan kali ya Pak Dwi. Kalau nggak salah di sini ada ketua komunitas kita nih Pak Dwi ini. Ingin banget itu. Gimana Bu Nuraini, teman-teman yang ingin menambahkan boleh? Ya, gimana Bu Siti Nuraini? Iya, sementara sih ya boleh lah penjelasannya. Tetap semangat ya Bu, tetap semangat gitu. Mungkin dari Ibu mungkin masih save kan, masih save esainya kan? Kalau memang masih save esainya gitu, masih save esainya boleh dibaca lagi gitu, gimana ya salahnya ya di ini, karena memang nggak boleh ada kata berulang. Jadi kalau udah diceritain di atas, di bawah tuh nggak usah diulang kembali karena itu terdetek juga gitu. Jadi seakan-akan kayak kita kayak copas gitu, itu sih yang saya tahu pertanyaannya.
Nah itu ya emang kadang kebanyakan kata-kata yang harus kita langkai. Nah, iya benar. Makanya betul kata Bu Mary, kalau ngerjain esai memang harus yang suasananya hening, yang benar-benar kita fokus, yang oke, satu hari ini, ini soal nomor 1 dulu lah, hari ini pokoknya ngerjain esai 1 dulu nih, karena soal nomor 1 aja kan beranak tuh, banyak pertanyaannya gitu. Jadi mungkin itu sih triknya. Iya, jadi pada dasarnya tim yang sudah lulus ini yang CGP 5 juga tidak mengetahui bagaimana tidak lulusnya itu di poin mananya itu tidak tahu ya. Iya, betul. Karena itu hak prerogatif dari asesor ya. Kan jadi karena karena memang tidak ada penyeragaman, intinya sih memang yang dikuncikan memang pengalaman sendiri, dan memang tadi yang saya ini kan paparkan tiap-tiap soal ya, kuncinya itu. Jadi memang lari ke situ gitu loh, diperkuat di situ jawaban. Jadi nggak jawaban yang ngalur ngidul. Intinya nomor 1 kan adalah yang dipaparkan motivasi Bapak Ibu untuk ikut guru penggerak. Apa nilai jual Bapak Ibu yang bisa diterapkan sehingga Bapak Ibu layak untuk jadi guru penggerak. Kan itu tuh. Itu nomor 1 gitu lah. Nomor 45 tadi kan berhubungan dengan mengembangkan orang lain. Karena gini, karena semboyan guru penggerak kan tadi tergerak. Tergerak itu bisa tergambarkan tergambarkan di soal nomor 1. Tergerak nggak Bapak Ibu buat jadi guru penggerak? Gitu kan? Apa yang bisa, kenapa Bapak Ibu tergerak untuk jadi guru penggerak? Tuh, itu nomor 1 tuh. Nomor 2, 3, bergerak. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk jadi guru penggerak kan gitu. Jadi, nah itu. Terus menggerakkan orang lain itu ada di nomor 4 dan 5. Menggerakkan orang lain untuk mau mengembangkan diri, untuk mau berubah ada di pertanyaan di nomor 4 dan 5. Itu sebenarnya udah terstruktur semua tuh. Jadi jawaban Bapak Ibu di esai ada tergerak, ada bergerak, dan ada menggerakkannya gitu ya. Ya, silakan. Cukup ya. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan kedua nih, Pak Daniel Fauzi sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Daniel. Suaranya Pak Daniel. Mungkin dicopot itunya kan. Bu Eva Rara kurang jelas. Bu. Belum ada suaranya Pak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bu ya? Terima kasih Bu atas waktunya. Saya Daniel Fauji dari SDN Warakas 07 di Tanjung Priuk nih Bu. Jadi saya sedikit bercerita. Saya juga ikut angkatan 5, tapi gagal di tahap 1. Kemudian ikut di angkatan 7, gagal di tahap 2. Saya sempat ikut wawancara gitu. Saya penasaran, jadi saya ikut lagi hari ini. Tentunya ada di sini sampai saya penasaran begitu ya. Nah, saya ambil hikmahnya di angkatan 7. Berarti kan saya isi esainya lolos nih Bu ya tahap 1. Apakah saya bisa pakai itu lagi, materi itu lagi, atau berganti materi? Saya alami. Itu 1. Terus kebetulan kan saya guru olahraga nih. Apakah mungkin saya praktek peer teaching-nya itu di lapangan, apa memang harus di kelas? Itu mungkin saja dari saya, sedikit aja Bu. Terima kasih Bu, mohon saran dan masukannya. Oke, terima kasih Pak Daniel atas pertanyaannya. Bu Mary, bagaimana? Yang pertama, apakah materi pertanyaan jawaban yang dituliskan di esai pada tahap 5, angkatan 5 ya Pak Daniel ya? Angkatan 5 saya gagal di tahap 1. Angkatan 7 saya tahap 1 lolos dan tahap 2 sampai ke wawancara, tapi ya kira-kira bisa gak tuh untuk dipakai lagi di angkatan 10 nih Bu Mary? Iya, soal-soal jawaban saya itu bisa nggak dipakai lagi? Karena kan saya tahunya
Lulus nih Ya, tahap 1 nih gitu. silakan ada teman yang lain jawab. Bu Hana mau ngasih jawaban, Bu Yuni silakan. Iya, izin Bu Mer. Ya. Pak Daniel, kan dari batas yang Bapak ketika di angkatan 7, kan prosesnya ke angkatan 9 itu kan masih panjang ya. Misalnya berapa bulan gitu ya. Nah, sebetulnya boleh Pak Bapak, tapi alangkah lebih baiknya ditambahkan dengan pengalaman Bapak selanjutnya gitu. Istilahnya gini kan, maksudnya Bapak sudah punya nih jawaban yang kemarin nih. Kalau sudah jawaban yang kemarin, tapi Bapak prosek lagi nih, dilihat lagi. Kayaknya saya nambahin, saya ada pengalaman baru lagi nih, karena kan dari angkatan 7 ke angkatan 9 itu Bapak kasih kan dalam keseharian itu dikasih tanggung jawab sama kepala sekolah ataupun membuat inovasi baru. Di sini saya kayaknya punya inovasi baru, apa yang ini saya ganti ya inovasinya, boleh seperti itu. Soalnya kemarin itu sempat ada juga sih teman saya, dia ketika karena di angkatan 5 sebetulnya dia lulus gitu, pas diwawancara dia enggak, karena kebetulan masuk rumah sakit pas waktu jadi wawancara. Kemarin dia ikut di 9, dia memakai esai yang sama, tapi saya menyarankan untuk menambah. Nah, dia masuk kembali, lolos gitu. Tapi harus menambahkan, karena kan pengalaman Bapak otomatis kan bertambah tuh, nggak hanya yang kemarin aja, karena kan jeda antara angkatan 7 ke angkatan 9 kan ada lumayan jedanya tuh. Nah, boleh tambah lagi, atau yang ini ada inovasi baru nih yang Bapak punya. Misalnya kalau Bapak olahraga, Bapak bisa yang namanya membuat alat olahraga, kayak lempar lembing dibuat dari sesuatu hal yang baru. Itu kan sebuah inovasi ya kalau olahraga ya gitu. Mungkin itu. Kalau yang terkait RPP yang simulasi itu kayaknya tidak di lapangan deh Pak, setahu saya. Jadi harus tatap muka langsung gitu, seperti memang mengajar Bapak di kelas gitu olahraga. Mungkin dengan cara Bapak pas ketika mengajarnya membuat alat olahraga yang memang menarik untuk anak gitu. Jadi nggak selalu alat olahraga itu kan selalu ada gitu ya, kayak istilah kayak sepak takraw. Mungkin Bapak ada pelajaran materi sepak takraw, Bapak bisa membuat tuh alat bola sepak taklawnya dari bahan-bahan yang sederhana yang memang anak. Nah, itu bisa tuh Bapak dibuat dengan RPP gitu. Mungkin itu sih. Silakan teman-teman yang lain. Jadi, Cek. Gimana Pak Daniel? Iya, kedengaran suara saya? Iya, kedengeran. Iya, jadi saya kemarin sempat khawatir, saya nilainya poinnya yang kurang di mana nih, apa di wawancaranya, apa pada saat ngajarnya gitu. Nah, angkatan 10 saya penasaran lagi gitu, ingin mencoba. Itu aja sih. Saya juga sudah minta bimbingan sih dari teman saya yang angkatan 5 itu Pak Adi. Nah, ya, Pak Adi tuh bagus ya Bu Yuni ya. Itu keren banget Pak Adi. Sebetulnya saya satu kelas sama beliau gitu. Oh jadi iya. Dia bisa ngasih masukan juga yang keren tuh Pak Adi. Iya, mudah-mudahan. Tapi luar biasa Bapak, jangan pernah menyerah. Semangatnya terus mencoba, walaupun udah jatuh, coba lagi. Itulah. Siapa tahu di sini di angkatan 10 Bapak bisa masuk, lolos, alhamdulillah. Boleh Bapak langsung privat sama Pak Adi tuh yang guru olahraga langsung. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya, sama-sama Pak Daniel. Nah, oke, ya, nih Pak Daniel nih, saya baca chat Bu Eva Rara nih, ini bagus sekali nih. Jadi ada harapan baru. Jadi dari esai-esai tadi ada 5 yang Bapak Ibu bisa tekankan ya, harapan baru, perubahan baru tuh. Jadi Pak Daniel jangan putus semangat ya Pak, selalu ada harapan baru ya. Kemudian bangun tim kolaborasi. Artinya silakan tanya-tanya dengan teman yang seperti Pak Adi tadi kan guru olahraga yang lolos ya. Mungkin bisa tanya trik-trik dengan beliau dan ada inisiatif. Dan ada daya juang. Nah, di daya juang ini penyemangat luar biasa nih buat lanjut ke tahap-tahap seterusnya ya. Dan semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan harus semuanya berpusat pada murid kita ya. Yaitu menekankan, silakan dilihat chatnya dari Bu Rara. Oke tuh chatnya. Ya, lanjut Bu. Ya, luar biasa nih jawaban dari Bu Mary, Bu Yeni. Semoga Pak Daniel tidak pupus semangatnya untuk terus mendaftar di calon guru penggerak angkatan 10 ya Pak Daniel ya. Apalagi ada Coach Adi, ada Pak Adi yang sudah lolos menjadi guru penggerak angkatan 5, teman kita semua. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu ada lagi nggak? Ada satu pertanyaan lagi nggak untuk termin pertama? Siapa yang mau bertanya silakan, boleh raise hand, boleh mungkin di chat.
Ada lagi kah? Nah, Bu Mary, kesulitan apa nih sebenarnya Bu Mary ketika mau menghadapi pas ini nih, pas seleksi tahap pertama dulu deh. Nah, saya mau lempar pertanyaan saya kepada Pak Asep. Silakan Pak Asep, mungkin Pak Asep bisa berbagi tantangan-tantangannya. Ya Pak Asep. Ya Ibu, ada apa Ibu? Saya udah pakai masker ini. Dan Silakan diulang Bu Aziza. Pak Asep mungkin dikuatkan kembali pertanyaannya. Pak Asep sudah siap-siap pulang ini. Belum selesai. Nah, kenapa Ibu? Kenapa? Kira-kira kesulitan apa nih yang Pak Asep hadapi saat mau mendaftar calon guru penggerak? Menurut Pak Asep sendiri. Paling sulit itu niat. Niat. Nah, itu. Kalau udah ada niat, ngerjain esai ya Pak. paling pertama itu yang paling sulit itu niat. Kalau udah nggak ada niat ya susah. Kalau ada niat pasti insya Allah bisa ke depannya. Ya. Yang penting niat dulu ya Pak Asep ya. Ya, terus ikhtiar. Niat dan usaha. Terus doa, terus tawakal. Ya, ditambahkan niat dan usaha. Oke. Terima kasih Pak Asep. Karena niat itu dengan usaha seiring sejalan Bu Aziza. Karena terbukti dengan banyak yang kandidat. Kandidat itu baru niat itu. Nah, kurang berusaha, akhirnya diajukan setengahnya. Jadi harapannya jumlah kandidat dengan jumlah yang diajukan sama semua jumlahnya gitu ya. Ya, maka itu kan tadi awal saya tanya siapa tahu yang di sini ikut Zoom itu belum klik daftar gitu. Kalau sudah klik berarti daftar lebih itu ya. berarti artinya sudah ada niat ya. Harapannya yang ikut Zoom ini bisa menularkan kepada yang lain. Jadi menggerakkan, langsung menggerakkan gitu ya. Amin, amin. Oke, Bu Mary mungkin waktunya sudah selesai nih, sudah selesai di sesi yang di Depok. Oh, ya, yang baru itu ya. Kita kembali ke main room. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara sesi coaching klinik calon guru penggerak angkatan 10. Semoga Bapak Ibu semua tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan yang utama itu tadi niat dan diiringi dengan usaha ya Bapak Ibu. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 dan untuk angkatan-angkatan sebelumnya bisa menggerakkan Bapak Ibu guru yang lainnya. Terima kasih. Mungkin cukup dari saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke main room. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu Bapak bisa kembali dulu ke main room ya untuk mengikuti acara penutupan. Ibu Kasudin ya. Bu Yeni mungkin bisa dibantu share lagi link absennya. Oke.
Coach Budiono. Bu Yuni, mohon izin untuk absen, link absen bisa di-share ulang Bu Yuni. Iya, kenapa Bu? Untuk link absen bisa di-share ulang Bu Yuni. Oh iya, sudah Bu, ada di chat room. Di chat room udah di-share. Ada Bu Sari di kolom chat. Absennya berapa kali Bu Yuni? Satu saja Pak Haji. Oh iya. Mah, cari-cari foto Pak Haji nggak ada, ternyata off cam. Oke, terima kasih berarti sudah absen dari saya. Bu Yuni, mohon izin. Iya Pak. Apa sudah agenda selanjutnya? Oh, iya. Ini jika dilihat dari, oh ya sudah masuk semua ya, berarti sudah ada yang keluar lebih dulu. Ya baik, kita langsung ke acara penutupan saja, bisa ya Pak Dwi ya? Ya baik, Bapak Ibu, alhamdulillah semua sudah kembali berkumpul di ruang utama. Tadi kami dari tim panitia masuk ke setiap ruang SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah di situ terlihat Pak Dwi laporan nih Pak Ketua. Di situ terlihat sangat pergerakannya aktif sekali. Alhamdulillah semua peserta berlomba-lomba ingin mengetahui nih trik-trik apa dari para narasumber dan juga rekan-rekan dari GP5 yang ikut bergabung di board tadi ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu Bapak CGP 10, mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh para narsum dan juga teman-teman dari GP5 itu bisa memotivasi dan juga bisa membuat pencerahan kepada Ibu Bapak semua, sehingga Ibu Bapak tadi seperti tagline kita, tergerak, bergerak, dan menggerakkan, bisa tergerak untuk ayo semangat mengisi esai. Tadi Bu Mary menjanjikan bahwa siap untuk memeriksa esai teman-teman.
Ya, terutama dari wilayah penjaringan aja ya Bu Mary ya. Mungkin bisa Bu Mary untuk ke wilayah-wilayah lain. Yang jelas sekolah saya dulu Bu Yuni. Gitu ya. Ya baik Bu Mary. Nah, nggak apa-apa Bu Mary. Mudah-mudahan nih kita nih semua nih terinspirasi juga dari Bu Mary untuk ikut memeriksa dan menemani teman-teman CGP 10 untuk lebih percaya diri dalam mengsubmit. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, dengan berakhirnya pertemuan kita di board tadi, maka berakhir pula acara coaching klinik pada hari ini. Ini semua terlaksana atas inisiasi dan rasa peduli dan cinta kasih kami, guru penggerak Angkatan 5, kepada Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 10. Besar harapan kami bahwa komunitas pembelajar yang sudah ada di Jakarta Utara 1 ini lebih bertambah banyak anggotanya ya Pak Dwi, bukan hanya 35, tapi nanti insya Allah akan bertambah dari CGP 7, CGP 8, CGP 9, dan CGP 10 nih. Mudah-mudahan lebih dari 300 orang yang lulus untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Selanjutnya kita akan langsung ke acara penutupan. Mari bersama-sama kita menutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi terima kasih kepada para narsum, teman-teman dari GP5, Bapak Ibu CGP Angkatan 10 atas waktunya kali ini. Saya Yuni Utami atas nama panitia mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai bertemu kembali dengan cerita sukses dari Bapak Ibu CGP Angkatan 10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Bu Yuni, foto. Oh iya lupa. Bu Yuni nggak Foto dong Bu ngingetin. Yuni. Ya boleh kita foto bersama dulu Ibu Bapak. Teman-teman pada buka videonya. Ya, mohon kesediaannya semua untuk on cam ya. Untuk bahan laporan. Bu Yeni mohon dipandu Bu Yeni. Ya, mohon maaf saya baru ini. Iya, baik. Belum absen sebentar. Oh iya. Oke, ditunggu Ibu. Yuk, boleh satu halaman pertama? 1, 2, 3. Saya lagi ulang, coba diulang ya, bentar. Lagi. Ya, halaman pertama. Lagi. 1, 2, 3. Sudah, halaman kedua. Halaman kedua, siap. 1, 2, 3. Terakhir halaman ketiga ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, dia halaman ketiga banyak yang nggak dibuka nih, tak apa. Sukses teman-teman. Terima kasih Bu Yuni sudah. Baik Bu Yeni, terima kasih. Silakan Ibu Bapak untuk bisa kembali ke kediaman masing-masing. Salam hangat untuk keluarga di rumah. Terima kasih Bu. Dadah. Terima kasih Bu. Sampai berjumpa di next di event selanjutnya. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sukses. Bu Sri sehat, Bude sehat. Alhamdulillah sehat. Sampai ketemu.